Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Tri Ramayanti dari kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu sebagai tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen pengampu Pak Umar Yais, SPD MPD. Oke, mari kita mulai. Di dalam unit 3 ada 5 poin, yaitu pertama, poin 1, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Poin kedua, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Poin ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Poin keempat, yaitu hukum-hukum perkembangan. Dan poin yang terakhir, poin kelima, yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologi sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh, keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan-perubahan struktural dan fungsional dalam pembentukan seseorang secara jasmania mulai dari janin, melalui periode prenatal atau dalam kandungan, postnatal dari lahir sampai pada kedewasaannya. Crow, dan itu menurut pengertian Crow dan Crow. Hasil dari pertumbuhan yaitu pertamanya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti panjang atau tinggi badan, berat badan, dan kekuatannya atau dalam sebutan tenaga. Apakah sama antara pertumbuhan dengan perkembangan? Perkembangan adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Itu menurut J.P. Chaplin pada tahun 2004. Perkembangan adalah perubahan-perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan dari fungsi-fungsi psikis dan fisis pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan. Itu menurut Alex Sobur pada tahun 2003. Perkembangan adalah perubahan progresif yang menemukan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Itu menurut Bijou dan Baird dalam Sunarto dan Hartono pada tahun 2002. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menyangkut fisik maupun psikis. Itu menurut Yusuf pada tahun 2002. Nah, setelah tahu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kalian tahu nggak sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Oke, akan saya berikan perbedaannya. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu, yang pertama, pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Selanjutnya adalah poin kedua, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Yang kedua adalah intelektual. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf dan fungsi otak. Jadi, kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Tahap perkembangannya itu yang pertama, sensory motor stage, terjadi pada usia dari lahir sampai 2 tahun. Yaitu bayi menggunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungan. Terus selanjutnya adalah pre-operational stage, terjadi pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep.
Tahap yang ketiga yaitu concrete operational stage, terjadi pada usia 7 tahun sampai 11 tahun, yaitu anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, negasi, dan reprokasi. Tahap akhir yaitu tahap keempat adalah formal operational stage, terjadi pada usia 12 tahun dan seterusnya. Seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis serta sudah dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Yang ketiga adalah emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Ada 4 emosi dasar, yaitu basic emotion pada manusia, yaitu yang pertama senang atau gembira, yang kedua marah, yang ketiga takut, yang keempat sedih. Emosi positif dan negatif itu mempengaruhi iklim psikologi seseorang. Fungsi emosi pada perkembangan anak adalah yang pertama merupakan bentuk komunikasi, yang kedua adalah emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan tertentu atau lingkungan sosialnya. Yang ketiga adalah emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat adalah tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Yang keempat adalah sosial. Setiap manusia memerlukan lingkungan dan senantiasa akan memerlukan manusia lainnya. Akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Yang kelima adalah bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Yang keenam adalah bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang individu dari sejak lahir, yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Yang terakhir adalah poin ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Sikap adalah predisposisi atau kecenderungan untuk menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pengalaman dan norma yang dimilikinya. Emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Stephen R. Covey mengemukakan 3 teori determinisme untuk menjelaskan sikap manusia, yaitu yang pertama determinisme genetis atau dalam bahasa Inggris genetic determinism, berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap kakek neneknya. Yang kedua adalah determinisme psikis determinism, berpandangan bahwa sikap individu merupakan hasil perlakuan, pola asuh atau pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Yang ketiga adalah determinisme lingkungan atau environmental determinism, berpandangan bahwa perkembangan sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Individu itu tinggal dan bagaimana lingkungan memperlakukan individu tersebut. Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Sprenger menggolongkan nilai ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, nilai agama disimbolkan dengan huruf A. Yang kedua adalah nilai teori atau nilai keilmuan disimbolkan dengan huruf I. Yang ketiga adalah nilai sosial atau nilai solidaritas disimbolkan dengan huruf SD. Dan yang keempat adalah nilai ekonomi disimbolkan dengan huruf E. Yang kelima adalah nilai seni disimbolkan dengan huruf S. Yang keenam adalah nilai politik atau nilai kuasa disimbolkan dengan huruf K. Moral adalah segala sesuatu yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mors, yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Moral yaitu kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dalam kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota kelompok sosial. Untuk selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor nature.
Edward L. Thorndike pada tahun 1903 menyatakan bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas atau keturunan. Jadi, lebih ditekankan pada faktor alamiah atau nature, yaitu gen dan karakteristik dasar yang ada sejak lahir. Yang kedua adalah faktor nurture. John B. Watson pada tahun 1925 menyatakan bahwa pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada lembar putih bersih sifat dasar manusia. Jadi, faktor didikan atau pola asuh nurture menekankan pada empiris atau menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman. Pertama, gen mempunyai dampak pada pengalaman kita. Contoh, seorang remaja yang memiliki sifat bawaan untuk melakukan tugas-tugas sekolah bila dibandingkan dengan anak-anak lain akan lebih besar kemungkinan untuk bergabung ke dalam tim cerdas cermat. Hampir semua psikolog sekarang ini memahami bahwa pembawaan hasil keturunan atau nature dan lingkungan nurture selalu berinteraksi dan menghasilkan bukan hanya sifat-sifat psikologis, namun juga sebagian besar ciri-ciri fisik. Jadi interaksi tersebut bekerja dalam dua arah. Kedua, pengalaman mempengaruhi gen. Pengalaman bisa berupa tekanan stres, pola makan, emosi, dan perubahan hormon dapat mempengaruhi gen yang aktif maupun yang tidak aktif. Nah, untuk selanjutnya adalah pendidikan keluarga. Sebagai lembaga pendidikan pertama adalah modal utama bagi perkembangan anak ke depannya. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua yang formal berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak dan mengembangkan potensi yang ada pada anak. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup. Dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budayanya yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial budaya yang dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya adalah poin keempat, hukum-hukum perkembangan. Yang pertama adalah hukum Cepalo-Chodal, yaitu hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian pada kepala tumbuh lebih dulu dari bagian lainnya. Ini adalah proses perkembangannya dalam gambar ya. Yang kedua adalah hukum proximodistal, hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik, dan menurut hukum ini pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Yang ketiga adalah perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Yang keempat adalah perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Contoh, penahapan dalam perkembangan manusia itu antara lain yang pertama adalah masa pralahir 0 sampai 9 bulan 10 hari. Yang kedua adalah masa jabang bayi 0 sampai 2 minggu. Yang ketiga adalah masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun. Yang keempat adalah masa anak prasekolah 1 sampai 5 tahun. Yang kelima adalah masa sekolah 6 sampai 12 tahun. Yang keenam adalah masa remaja 13 sampai 21 tahun. Yang ketujuh adalah masa dewasa 21 sampai 65 tahun. Yang kedelapan adalah masa tua 65 ke atas. Yang kelima adalah hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta bisa berlaku umum. Cepat atau lambatnya suatu perkembangan dilalui dan seluruh perkembangan dicapai selain berbeda antara perkembangan filogenetik dan ortogenetik. Juga menunjukkan perbedaan secara perorangan meskipun tingkat perbedaannya tidak terlalu besar. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi. Nah, poin yang terakhir nih, poin kelima, yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama adalah tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan, yaitu tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masa-masa tertentu sesuai dengan norma masyarakat serta norma-norma kebudayaan. Nah, tujuannya apa sih tugas-tugas perkembangan? Tujuannya yaitu yang pertama sebagai petunjuk untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat pada usia tertentu. Yang kedua adalah memberi motivasi kepada individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada usia tertentu.
Dan yang ketiga adalah menunjukkan apa yang mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka pada perkembangan berikutnya. Selanjutnya adalah hubungan tugas-tugas perkembangan dengan aspek lain. Yang pertama adalah hubungannya dengan pendidikan. Dengan pendidikan dapat menentukan apakah tugas-tugas perkembangan dapat dilaksanakan seseorang pada periode perkembangan tertentu. Yang kedua adalah tugas-tugas perkembangan erat kaitannya dengan harga diri. Yang pertama, apabila tidak dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan, harga diri akan menurun. Dan yang kedua, apabila dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan, harga diri akan meningkat. Lalu selanjutnya adalah akibat keberhasilan. Ada 3 nih. Yang pertama, merasa bahagia dan puas. Yang kedua adalah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang ketiga adalah memiliki peranan penting atau sangat membantu untuk tugas-tugas berikutnya. Lalu selanjutnya adalah akibat kegagalan. Sama nih, ada 3. Yang pertama, merasa tidak bahagia. Yang kedua, merasa masyarakat kurang dapat menerima. Yang ketiga adalah menghambat tugas-tugas perkembangan berikutnya. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan. Ada 8. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan. Yang kedua, kesempatan untuk mempelajari tugas perkembangan. Yang ketiga, bimbingan untuk menguasai tugas perkembangan. Yang keempat adalah motivasi. Yang kelima adalah kesehatan. Yang keenam adalah kecacatan tubuh. Yang ketujuh adalah tingkat kecerdasan. Yang kedelapan adalah kreativitas. Sekian dari saya mengenai penjelasan unit 3 yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.